Halo, jumpa lagi bersama saya Agit Yogi Subandi di channel Dunia Agit. Kali ini kita akan membahas soal perbedaan antara hukum laut dengan hukum maritim. Nah, banyak sekali yang bertanya-tanya, memang apa sih bedanya antara hukum laut dan maritim? Bukannya itu sama-sama mengurusi laut atau maritim? Oleh sebab itu, penting kita membahas suatu definisi supaya kita mengerti sampai sejauh mana batasan-batasan yang dimiliki suatu objek kajian seperti misalnya hukum laut, hukum maritim. Nah, masing-masing mereka memiliki batasan yang berbeda-beda. Hukum laut tentu ada batasannya sampai mengurusi apa. Kemudian hukum maritim dia juga memiliki batasan. Dia hanya mengurusi hal-hal yang sedemikian rupa saja atau ruang lingkupnya. Nah, ini pentingnya kita membahas suatu definisi, suatu objek kajian. Nah, sebelum kita memasuki perbedaan antara keduanya, nah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari masing-masing objek kajian tersebut. Hukum laut itu apa? Hukum maritim itu apa? Nah, kita langsung saja masuk ke dalam pokok bahasan kita. Apa sih pengertian daripada hukum laut? Apa itu hukum laut? Hukum laut sering dihubungkan dengan hukum publik. Artinya dia lebih mementingkan hal-hal yang bersifat publik atau mengatur yang bersifat umum. Artinya laut dalam lingkup yang umum ya untuk penggunaan berarti untuk penggunaan seluruh umat manusia, seluruh negara-negara seperti itu ya. Oke. Nah, baru kemudian pembahasan di dalam hukum laut berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam menentukan hak dan kewajiban negara pantai terhadap lautnya maupun terhadap laut dalam artian warisan bersama umat manusia. Nah, seperti yang sudah diulas sebelumnya tadi ya, pengaturan hukum laut ini lebih ke arah publik, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip. Nah, kemudian untuk menentukan hak dan kewajiban negara-negara terhadap laut, kemudian batasan-batasan kedaulatan yang dimiliki oleh negara terhadap laut. Ya, seperti itu kira-kira. Di sini saya mengutipkan pengertian daripada Kursil dan Lohr. Mereka mengartikan hukum laut itu sebagai the public international law of the sea, that is to say, with the rules and principle that bind states in their international relations concerning maritime matters. Nah, sampai di sini kita mengetahui bahwa hukum laut dalam konteks publik ini adalah suatu aturan dan prinsip yang mengikat negara-negara dalam konteks hubungan internasional yang memperhatikan persoalan-persoalan laut. Nah, di dalam pengertian ini dapat diketahui bahwa hukum laut itu secara garis besar ya, secara definisi itu dapat kita klasifikasi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama the rules and principle, yang kedua itu bind state in their international relations, dan concerning maritime matters yang mengurusi hal-hal yang bersifat maritim. Ya. Oke, nah mari kita melihat penjelasan daripada perbagian tersebut ya. The rules and principle berarti yaitu ya, soal aturan dan prinsip dasar bagi negara untuk menentukan status hukum. Kemudian yang kedua, apa saja sih yang menjadi hak dan tanggung jawab di dalam aturan tersebut ya. Kemudian siapa saja yang dapat melintas di lautnya. Kemudian yang keempat ini berarti apa sih aturan yang melingkupi hal tersebut, yaitu kalau dalam konteks ini berarti United Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau yang biasa disebut UNCLOS tahun 1982. Nah, itulah yang
dipakai sebagai acuan utama daripada hukum laut. Nah, hukum laut itu kalau menurut Kurzweil and Law berarti dia aturan dan prinsip. Nah, aturan prinsipnya itu apa? Yang umum yang digunakan yaitu United Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau yang biasa disebut sebagai UNCLOS tahun 1982. Oke, nah yang kedua, bind state in their international relations. Nah, maksudnya adalah bahwa negara secara kehendaknya sendiri mengikatkan diri kepada suatu perjanjian tertentu. Dalam hal ini adalah UNCLOS 1982, yang cara-cara mengikatkan diri terhadap aturan tersebut ditentukan oleh Vienna Convention on the Law and Treaty tahun 1962 atau disebut VCLT 1962. Nah, sebelum mengikatkan diri itu biasanya ada ratifikasi, ya. Nah, itu maka negara-negara dalam konteks itu negara terikat secara perjanjian internasional, ya, dalam konteks hubungan internasional. Kemudian yang ketiga, yaitu concerning maritime matters. Hukum laut lebih membahas persoalan-persoalan mengenai maritim. Nah, tetapi permasalahan maritim itu tidak termasuk asuransi laut dalam hukum laut ini. Kemudian pengangkutannya, kemudian terkait soal penggunaannya untuk negara. Nah, tetapi kalau hukum laut itu dia lebih kepada membahas tentang kemanfaatan laut dengan cara damai dan bukan perang, ya. Jadi memanfaatkan laut dengan cara-cara damai, ya. Nah, supaya apa? Supaya negara-negara tidak saling klaim, ya, tidak saling klaim lautnya masing-masing, sehingga akan mengakibatkan suatu konflik antar negara, ya. Dan akibatnya topik-topik seperti netralitas maritim dan wilayah-wilayah laut yang diakui oleh hukum internasional menjadi perhatian penting di dalam hukum laut. Ya, jadi itu ya, concerning maritime matters berarti dia lebih kepada membahas soal memanfaatkan laut dengan cara damai dan bukan perang. Berdasarkan itu pula maka topik-topik yang dibahas di dalam hukum laut itu ya membahas soal netralitas maritim dan wilayah-wilayah laut yang diakui oleh hukum internasional, ya. Nah, jadi dia tidak membahas ke hal-hal yang sifatnya privat, ya, atau perdata, atau misalnya asuransi perdagangan, kemudian hak gadai. Jadi itu tadi adalah pengertian daripada hukum laut, ya. Nah, pengertian hukum laut itu sendiri berarti kalau kita dapat simpulkan bahwa hukum laut itu adalah sebuah aturan dan prinsip yang mengikat negara-negara dalam hubungan internasionalnya, dan hukum laut itu lebih mengedepankan persoalan-persoalan maritim yang lebih kepada misalnya netralitas laut, kemudian pembagian-pembagian laut, kemudian bagian-bagian laut mana saja yang diakui oleh yang namanya hukum internasional, yaitu adalah hukum laut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum maritim. Nah, sekarang apa itu hukum maritim? Nah, hukum maritim ini dikenal juga dengan sebutan maritime law, ya. Kemudian ada juga yang apa sih itu hukum maritim? Nah, hukum maritim dikenal juga dengan sebutan maritime law. Kemudian yang kedua, hukum maritim lebih spesifik kepada penggunaan laut atau maritim. Hukum maritim lebih berbicara tentang kapal, pengangkutan, dan transportasi laut. Menurut Perry and Grant dalam bukunya yang berjudul Encyclopedic Dictionary of International Law yang diterbitkan oleh Oxford, hukum maritim itu adalah secara strict, ya, secara tegas adalah berkaitan dengan aturan of municipal legal system, aturan yang ada di suatu negara, ya, yang berkaitan dengan ship, kapal, kemudian shipping, pelayaran, and transport by sea atau transportasi melalui laut, ya. Maritime law is sometimes referred to as shipping law or admiralty law, ya. Dia berkaitan dengan pelayaran atau hukum perairan, ya. International legal rules relating to the sea and its resources are referred to as the international law of the sea. Ya, berarti kalau aturan daripada hukum internasional mengenai laut dan sumber-sumbernya
akan merujuk kepada hukum internasional, yaitu publik, ya, hukum internasional laut publik. Thus, as foreign maritime law is not part of international law. Jadi, maritime law ini, ya, tidaklah atau bukan bagian daripada hukum internasional. Its rules must be proved in court as foreign law. Nah, jadi aturannya akan diputuskan di dalam suatu pengadilan sebagai hukum asing, ya, hukum asing. Atau ini maksudnya adalah hukum nasional suatu negara, ya, seperti itu kira-kira. Oke, berdasarkan pengertian tersebut maka kita dapatkan 4 poin, ya. Ada 4 poin, ya. Nah, kita lihat penjelasannya masing-masing berikut ini, ya. Yang pertama, refers to the rules of municipal legal system as they relate to shipping, and transport by sea. Yang pertama itu hukum maritim akan merujuk kepada sistem hukum suatu negara atau hukum nasional suatu negara. Kemudian, hukum tersebut akan berhubungan dengan aturan-aturan yang relevan mengenai kapal, pengangkutan, dan transportasi laut. Nah, kemudian yang kedua, refer to as shipping law or admiralty law, yaitu hukum pengangkutan kapal, ya, berbicara soal hukum pengangkutan kapal. Kemudian yang kedua, hukum yang menangani perairan nasional dan perairan internasional yang berhubungan dengan pengiriman barang atau perikanan di laut, ya. Kemudian yang ketiga, the international legal rules relating to the sea and its resource are referred to as the international law of the sea. Aturan hukum yang berkaitan dengan laut dan sumber dayanya seperti yang diatur di dalam UNCLOS tahun 1982. Nah, kemudian as foreign maritime law is not part of international law, its rules must be proved in court as foreign law. Nah, hukum maritim bukan bagian dari hukum internasional, ya. Kemudian yang kedua, hukum maritim merupakan hukum perdata internasional, ya, dan merupakan hukum nasional suatu negara. Nah, itu tadi adalah pengertian hukum maritim, ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas hukum laut. Nah, maka kalau kita gabungkan, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih perbedaan antara hukum maritim dan hukum laut, ya? Berdasarkan definisinya. Nah, ini saya sudah membuat suatu perbedaan antara keduanya. Kira-kira seperti ini, ya. Dari segi lingkupnya, yaitu wilayahnya itu mengatur laut dalam rangka menjalankan kepentingan internasional, yaitu perdamaian dunia. Jadi lingkupnya internasional, kemudian sementara hukum maritim itu lingkupnya nasional, ya. Penggunaan laut sebagai kepentingan negara. Kemudian dari segi aturan, yaitu hukum laut itu berbicara soal netralitas maritim, ya. Jadi aturannya itu berbicara soal netralitas maritim dan wilayah-wilayah laut yang diakui oleh hukum internasional seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, kemudian ada landas kontinen, laut lepas, dan lain sebagainya. Kemudian hukum maritim itu mengatur tentang kapal, pengangkutan barang dan transportasi hingga asuransi. Ya, sebenarnya di dalam hukum laut juga mengatur hal itu, seperti misalnya perlintas damai, tetapi lebih kepada hak untuk melintas, jalur kapal, ya, terus kapal apa saja yang boleh melintas di situ, ya. Nah, sementara hukum maritim ini lebih detail lagi, mengatur soal perkapalan, soal ukuran kapal, kemudian barang-barang yang diangkut, kemudian jenis transportasi dan lain sebagainya, ya. Nah, itu. Nah, sementara berdasarkan kedua definisi tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa dari segi penyelesaian sengketanya, yaitu jelas hukum laut itu dia penyelesaian secara internasional, artinya dia bisa merujuk pada ICJ atau ICLOS, yaitu pengadilan khusus International Tribunal on the Law of the Sea, ya. Jadi ICLOS itu khusus untuk penanganan tentang sengketa-sengketa laut. Nah, sementara di dalam hukum maritim, ya, itu berarti kalau dikatakan dia sifatnya municipal law, berarti dia merujuk pada sistem suatu negara, sistem hukum suatu negara. Berarti penyelesaian sengketanya pun dia pengadilan suatu negara, pengadilan nasional suatu negara. Ya, melalui mekanisme seperti yang hukum perdata internasional, seperti itu kira-kira. Oke, nah itu tadi adalah penjabaran dari saya, ya,
mengenai berdasarkan kedua pengertian tersebut ya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Nah, bisa kalian sharing di sini ya di kolom komentar, silahkan tuliskan apa sih perbedaan menurut kalian. Atau kalian juga bisa memberi masukan-masukan ya tentang kedua pengertian ini atau pengertian-pengertian lain untuk supaya menambah wawasan kita di dalam hukum laut dan hukum maritim. Oke ya, saya rasa begitu dulu materi kita hari ini ya, berbagi pengetahuan hukum kita kali ini, yaitu perbedaan antara hukum laut dan hukum maritim. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk yang belum, silakan subscribe ya, supaya bisa mendapatkan pemberitahuan video-video berikutnya. Oke ya, demikian dulu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.